Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN 01 Kalibaru yang menjadi korban kecelakaan mobil SPPG di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Presiden didampingi oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Presiden menjenguk siswa SD 01 Kalibaru yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Koja. Begitu tiba, Presiden Prabowo menemui sejumlah pasien yang dirawat. Salah satunya adalah Filio yang menjadi korban kecelakaan mobil SPPG. Tak lupa Presiden memberikan semangat untuknya. Begitu sembuh, nanti makan, ya. Oke ya, sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya. Oke. Ya, berani, yang berani ya. Oke. Tak hanya itu, Presiden juga memberikan pesan kepada para korban lainnya bernama Weren. Belajar yang baik ya, ya. Belajar yang baik, nanti kamu bisa jaga nenek ya. Jaga nenek. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah yang terus memberikan perhatian dan dukungan moral bagi korban. Presiden pun memastikan korban mendapatkan perawatan terbaik hingga kembali pulih dan beraktivitas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo memanggil seluruh kepala daerah se-Papua untuk mempercepat pembangunan Papua melalui otonomi khusus. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta Papua menanam sawit. Tujuannya untuk bahan baku biodiesel. Arahan diberikan Presiden Prabowo kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki potensi besar dan tak boleh tertinggal dengan daerah lain. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang mampu menjamin kebutuhan makan seluruh rakyatnya. Pemerintah pun mendorong terwujudnya swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat kabupaten, bahkan desa. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dalam rapat kali ini, Prabowo juga meminta pejabat negara untuk bekerja untuk rakyat. Presiden pun tak segan mencopot pejabat yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung sertifikat tanah untuk Vihara Welas Asih di Cirebon, Jawa Barat. Kini vihara tertua di Indonesia tersebut mendapatkan jaminan status hukum yang jelas atas tanah yang digunakan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Vihara Dewi Welas Asih di Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, AHY memberikan kepastian hukum atas aset tanah rumah ibadah. Status tanah vihara tertua di Indonesia ini dinaikkan menjadi hak milik. Selain Vihara Dewi Welas Asih, sertifikat juga diberikan untuk aset rumah ibadah lain, termasuk kelenteng pemancar keselamatan dan kelenteng talang. Status vihara ini ada sebetulnya 3 vihara, selain Vihara Dewi Welas Asih ada juga Vihara Pemancar Keselamatan dan Vihara Makin Talang. Ini semua sudah secara resmi dinyatakan oleh negara, khususnya dari Kementerian ATR BPN, sudah menjadi hak milik. Melalui diterbitkannya sertifikat hak milik ini diharapkan umat Buddha dapat beribadah lebih tenang dan nyaman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima rangkaian audiensi dari berbagai elemen masyarakat di Istana Wapres. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat bersama saya Camar Haenda. Tumpukan sampah masih menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu warga yang tinggal di sekitar TPA Cipecang kesulitan mendapatkan air bersih dan kerap terserang penyakit. Lebih dari sepekan terakhir, sampah menggunung berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Bukannya dibersihkan, tumpukan sampah ini hanya ditutupi terpal. Kondisi tumpukan sampah yang berada di jalanan ini disebabkan karena tempat pembuangan akhir sampah Cipecang tutup. TPA Cipecang tak lagi menerima sampah karena sudah kelebihan daya tampung. Meski ditutup, sejumlah alat berat terus mengeruk sampah yang menutupi aliran Kali Curug Cirompang dan masuk ke pemukiman warga. Masalah sampah di Tangsel sudah berjalan cukup lama. Warga yang tinggal di sebelah TPA Cipecang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih. Mereka bahkan harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, warga juga kerap terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga gangguan pernafasan. Baru ada wacana dari kemarin, ada orang-orang dewan datang ke sini, terus bilang warga maunya apa. Ya kita sebagai warga yang dikorbankan kan kita harusnya kan dari pihak LH kan ada pertanggungjawaban dia istilahnya. Dari segi kesehatan nggak ada kan istilahnya gitu. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan mengaku telah menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan. Tahun ini ada pembebasan lahan 4.000 meter persegi, itu di belakang kantor UPT lama untuk lokasi sampah. Landfill, itu masuknya landfill 4. Terus juga tahun depan sekitar 1 hektar lebih kita udah menyediakan anggarannya sekitar 50 miliar, kemarin sudah di-appraisal juga ya. Saat ini Pemkot Tangerang Selatan masih mencari solusi untuk mengatasi penumpukan sampah hingga TPA Cipecang bisa beroperasi kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Dunia, Menteri HAM Natalius Pigai bertekad merebut posisi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan berapi-api, Pigai menyebut Indonesia jangan tanggung-tanggung menjadi pemimpin di dunia. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima rangkaian audiensi dari berbagai elemen masyarakat di Istana Wapres. Audiensi membahas berbagai isu strategis, diantaranya peningkatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Tabungkan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Haenda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Sejumlah elemen masyarakat datangi Istana Wapres untuk bertemu langsung dan berdialog dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi hingga perwakilan Pondok Pesantren Cipasung. Audiensi membahas berbagai isu strategis, antara lain peningkatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi, penguatan sistem dan akses pendidikan yang inklusif, serta perhatian terhadap keberlangsungan pasar rakyat
sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Lewat rangkaian pertemuan ini, Wapres tegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat.